Politeknik Negeri Medan sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Sumatera Utara. Politeknik Negeri Medan hadir sebagai pusat pendidikan vokasi unggulan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan visi berdaya saing global. Dengan 26 program studi dan kampus modern seluas 8,5 hektar, Politeknik Negeri Medan menghadirkan kurikulum berbasis kompetensi yang siap menjawab kebutuhan industri masa kini. Kami tidak hanya mencetak lulusan siap kerja, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan dan memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Kini, lebih dari 5.500 mahasiswa aktif menempuh pendidikan dan lebih dari 20.000 alumni telah sukses berkarir di berbagai sektor industri, baik di dalam maupun luar negeri. Melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama internasional, Politeknik Negeri Medan terus melangkah maju mencetak generasi unggul, inovatif, dan siap bersaing di dunia global. Pengabdian masyarakat ini bertemakan PKM Pembangunan Sistem Pengendalian Internal Keuangan untuk pabrik roti berbasis rumah tangga melalui pendampingan akuntansi dasar yang dilakukan pada UMKM Reza Bakery yang berlokasi di Jalan Subur 2 Ujung Gang Mandiri, Kota Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita hadir untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kita yang didanai oleh Politeknik Negeri Medan di roti Reza Bakery ya. Sebelumnya kan kami sudah campaign pendahuluan ya Bu yang lalu saat proposal pengabdian ini belum dibuka, kemudian kami kembali lagi alhamdulillah lulus dan danai di Politeknik Negeri Medan. Nah sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa tema dari kegiatan pengabdian ini kan memberikan pemahaman sehubungan dengan yang sederhana ya Bu. Nah, kemarin melakukan wawancara, diketahui bahwa belum ada yang namanya pencatatan dilakukan oleh Reza Bakery. Sekali ada beberapa yang kita berikan dengan dari tersebut, harapan kita mengusung UMKM ini sehingga bisa memperoleh laba yang besar gitu ya harapannya. Nah, jadi ada nampan untuk pemanggang roti, kemudian di sini ada troli yang dia merupakan troli tertahan dari kegiatan pemasakan roti ini, begitu ya Bu. Nah, di samping itu secara simbolis kami serahkan nampan untuk pemanggang roti ini Bu. Nah, kemudian ini sebanyak 37 ya Bu, sebanyak 37 nampan, mudah-mudahan bermanfaat untuk tujuan Reza Bakery ini ya. Nah berikutnya selain dari itu tadi ini kan ada ini ada troli yang digunakan untuk membawa loyang ini ya. Berikutnya kan aktivitas dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman sehubungan dengan catatan sederhana. Setiap kita beli bahan, misalnya beli 10 sak tepung, nanti Ibu buat di sini, maka kalau saldonya ini berapa uang kita yang ada. Di awal misalnya Ibu kasih modalnya dulu. Kasih modal awal itu misalnya kira-kira 5 juta. Maka di sini saldo diterima dari Ibu. Nah, lalu beli tepung. Beli tepung itu semua, tapi harus disertai dengan bukti-bukti yang tadi. Jadi artinya invoice itu dikumpul.
Nah, semua bukti-buktinya dikumpul. Dibeli tepung sekian sak, per sak berapa, maka itu uang keluar. Uang keluar, maka di sini diapakan? Di sini saldonya. Yang tadi 5 juta, misalnya harganya tadi beli 2 juta, maka di sini tinggal 3 juta. Lalu beli lagi bahan-bahan yang lain, berapa? Keluar lagi uang. Nah, gitu dia nanti terus. Nanti misalnya dijual, kalau dijual, misalnya kan sore beli tuh, itu metode penjualannya gimana? Kalau sama yang mereka bayar cash, nah, itu yang terima ibu langsung atau masuk apa? Langsung ke adik ya. Berarti nanti dia masuk ke debit penerimaan. Jadi nanti masuk uang masuk. Nah, dari hasil penjualan sekian piece misalnya, tadi 9.000 piece misalnya, berapa kan gitu. Jadi antara keluar begitu, yang termasuk di harga pokok tadi selain bahan-bahan yang tadi disebut, itu juga ada upah tuh. Nah, tadi upah yang gaji karyawan yang tapi yang proses produksi langsung. Kalau dia yang administrasi jangan ibu masukkan dulu. Kenapa? Dia kalau seperti itu namanya biaya administrasi. Kalau gaji yang bagian misalnya aja pencatatan, jadi ada gaji bagian produksi, ada gaji bagian administrasi. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja. Roti. Yang dia memang langsung terlibat proses pembuatan roti. Yang di sini ada berapa orang karyawan? 12 orang. Dari 12 itu berapa orang yang terlibat langsung dengan proses produksi? Semuanya, termasuk Sama Rida kan di sini. Nah, Rida itu masuk nanti di biaya administrasi. Berarti Rida sendiri memang Termasuk kalau ibu digaji, makanya ibu masuk ke dalam biaya administrasi. Jadi ada gaji bagian administrasi, ada gaji biaya bagian produksi. Tapi bagian produksi itu masuk harga pokok. Ditambah dengan kalau misalnya kita menggunakan listrik, Bu. Listrik untuk misalnya open kan, kita pakai listrik misalnya, maka listriknya itu masuk ke dalam yang namanya itu biaya overhead. Kalau di kampus overhead misalnya. Tapi kalau ibu biaya pendukung, nah kira-kira gitu. Untuk supaya roti ini jadi. Iya gitu. Jadi semua yang listrik, air kalau ada, lalu kalau misalnya ada untuk tadi Bu, ada yang rusak nih misalnya nih, diperbaiki, itu masuk biaya-biaya yang dalam proses produksi masuk biaya pendukung. Kalau kayak air minum lah kami sediakan untuk karyawan. Untuk karyawan itu kalau itu ibu masukkan aja biaya administrasi kalau mau masukkan itu, atau kalau mau dimasukkan, kalau yang untuk karyawan proses produksi boleh dimasukkan harga pokok produksi. Tapi kalau nanti untuk yang ini kan karena dikit ya, cuma ibu sama berapa orang yang di bagian administrasi, itu masuk di dalam biaya administrasi dan umum. Jadi dua jenis biaya produksi satu sama biaya administrasi. Yang biaya administrasi ini yang pokoknya nggak ada hubungannya sama proses produksi, tapi pendukung. Masukkan biaya transportasi itu ke dalam pembelian, harga pembelian. Jadi sebenarnya misalnya gini, kalau kita beli tepung, lalu ongkosnya ada, sebenarnya menambah harga pokok tepung itu. Nah, kira-kira gitu. Gaji karyawan harian atau mingguan atau harian? Berarti juga bisa ibu hitung tuh sebenarnya harga pokok harian itu untuk menghasilkan tadi yang 9.000 piece tadi. Jadi kalau di total mungkin kalau 2 juta sekian ditambah dengan kalau harian berapa ini? 2 juta. Sekitar gitu ya. Berarti kan yang satu hari habis itu 5 juta ya kalau untuk habis ya. 5 juta itu itulah harga pokok yang bisa menghasilkan tadi 9.000 piece. Lalu yang 9.000 piece itu kan karena yang udah keluar. Atau ada yang dimakan sendiri gitu?
Dari yang 9.000 itu ada mungkin yang dititipkan untuk karyawan, oh dia titipin makan, kemudian apa? Kalau kalau udah siap semua gitu, nah, ada lah belum. Karena ada lebih tapi nggak banyak ya. Banyak. Itu kira-kira berapa? Lebihnya Oh, Pak. enggak. 20. Artinya begini, berarti yang kita jual itu kan tidak sebenarnya 9.000 piece lah ya. Kalau kita 9.000 piece, misalnya 100 piece itu untuk yang ini, yang 100 piece itu sebenarnya masuk jalan pokok, tapi penjualannya nggak masuk. Yang 9.000 tadi, ada rata-rata per piece. Dari harga 1.100 sampai 1.000. Rata-ratanya berarti kira-kira yang 1.300 ya kira-kira. Kalau rata-ratanya 1.400 kali 1.000 kali 9.000 kan 9.000. Berarti kan 1 juta apa namanya 1.100 juta. Jadi hari itu dapat pemasok itu tanaman dengan harga kira-kira 5-6 juta. Ibu bisa 100% dapat. Jadi kan harga pokoknya antara 5 juta. Tapi ini kita menghasilkan dana dari 12 juta. Baru nanti yang kan nanti ada pendapatan atau apa namanya penjualan kita kan 12 juta itu mungkin sekitar 5 juta kira-kira gitu lah 5 juta berarti ada 7 juta sekian laba baru dikurangi dengan biaya yang sifatnya tadi nggak terlibat langsung gaji ibu atau misalnya listrik yang tadi tidak digunakan untuk proses produksi. Ibu ada bangun mungkin musola di situ, ada keluar dari sini juga mungkin, ada zakat, macam-macam. Itu masuk biaya administrasi dan umum. Jadi dia mengurangkan laba kotor tadi. Nah, itu nanti total yang biaya administrasi yang sifatnya tidak terlibat langsung di dalam proses produksi. Itu masuk biaya administrasi. Baru kita dapat laba bersih. Berikut adalah dokumentasi penyerahan. Selanjutnya tanda tangan penyerahan. Dokumentasi bersama owner dan karyawan. Cuplikan perjalanan menuju lokasi pengabdian. Cuplikan video menampilkan kondisi sebelum adanya pelaksanaan program pengabdian.